contoh bukunya, sumber kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain yang bisa dibaca atau digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi. Nah, ini sekarang sudah ketemu kuncinya. Nah, ini. Jadi kalau dibaca lebih cermat di dalamnya ada banyak teknik. Nah, ini Ibu ngambil dari sumbernya PTI. Ya. Jadi intinya bahwa materi dalam psikologi positif itu sebenarnya berkaitan dengan emosi positif, sifat-sifat individu yang positif, dan lembaganya. Jadi ini sebenarnya poin penting dalam psikologi positif itu. Yang pertama, psikologi positif itu menekankan emosi positif. Jadi dalam proses apapun, selalu ujungnya adalah kepuasan dan kebahagiaan. Dalam melihat masa lalunya, melihat masa sekarang, dan yang akan datang yang belum terjadi pun sudah diupayakan untuk bahagia dan menerima apa yang terjadi. Bukan kemudian harus bergelimang harta, berlimpah dengan banyak hal, tapi karena semuanya dilalui dengan menerapkan positivity, yaitu melihat apapun di semua konteks, di masa lalu ataupun sekarang ataupun yang akan datang itu selalu dalam kerangka emosi positif. Di masa lalu karena sudah berlalu, meskipun mungkin pahit, meskipun mungkin menyakitkan, tapi sudah berlalu. Maka yang bisa dilakukan tidak disarankan untuk mengumpat, untuk jengkel, untuk marah karena sudah terjadi. Maka yang diperlukan adalah memaafkan kalau itu menyakitkan, forgive. Atau kalau sudah berlalu dan itu menguntungkan, ya gratitude, bersyukur, berterima kasih, dan itu ditujukan kepada semua pihak yang berperan dalam kebaikan yang diperoleh. Berterima kasih pada orang tuanya, berterima kasih pada gurunya, berterima kasih kepada tubuhnya. Gitu ya. Kadang-kadang tubuh sendiri kita tidak lupa. Kita lupa untuk berterima kasih. Padahal kerja mereka untuk kita itu tidak berhenti. Malam hari kita tidur, jantung masih kerja terus tanpa disuruh. Nah, artinya kalau kita berterima kasih, bersyukur dengan apapun, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Termasuk juga relasi dengan makhluk-makhluk yang lain kalau diniati dengan emosi yang positif, misalnya daun-daun diajak ngobrol gitu ya. Ternyata itu juga bisa memberikan efek positif ke kita. Saya punya dulu dosen saya di S1 namanya Bu Sofia Ratnawati. Salah satu terapi yang beliau berikan adalah untuk pasien-pasien yang depresi dan distres dengan diminta nanam tanaman sejak kecil, kemudian dilihat tumbuhnya, diajak ngobrol. Nah, ini kalau orang normal, orang yang nggak tahu psikologi, ngetawain, dikiranya ini orang stres gitu ya. Tapi ternyata dari situ ada sesuatu, ada kepuasan, ada kebahagiaan karena eh, pohon ini bisa menjadi tempat curhat terkait dengan masa lalu. Berterima kasih ataupun memaafkan bisa juga disampaikan di situ. Dan pohon pun merespon. Konon katanya kalau pohon itu sering diajak ngobrol, tumbuhnya atau orang bilang akan menjadi melayani dengan baik. Dia akan berbunga dengan baik, tumbuh dengan baik. Ini emosi positif.
Kemudian sifat-sifat individu yang positif. Antara lain seperti kekuatan dan kebajikan, strength-nya, kapasitas untuk cinta terhadap berbagai konteks, ya, terhadap pekerjaannya, terhadap ilmu pengetahuan. Ini kapasitas positif. Keberanian, kasih sayang, ketahanan, kreativitas, rasa ingin tahu, integritas, pengetahuan, dan pengendalian kebijakan ini sifat. Kemudian yang ketiga lembaganya. Ya, jadi ini lembaga positif berkaitan dengan arti dan tujuan serta kekuatan yang mendorong masyarakat lebih baik seperti keadilan, tanggung jawab, kesopanan, pengasuhan, pemeliharaan, leadership, kepemimpinan. Jadi positif leadership, resilient family, keluarga yang resilient, atau tim cohesiveness, tim toughness. Nah, ini semua bagian-bagian yang bisa dikenalkan dengan pendekatan psikologi positif. Misalnya adik-adik akan menerapkan emosi positif di sekolah. Bisa. Ini bagaimana supaya hope-nya ada untuk melihat masa depan yang belum pasti. Bagaimana supaya murid semangat untuk belajar. Dibangkitkan rasa ingin tahunya juga harapannya. Nah, ini semuanya bisa di breakdown lagi dengan beberapa topik-topik. Nah, untuk ujian nanti silakan satu saja, tapi itu sangat bermakna. Bagaimana mengenalkan semuanya dengan teknik yang menarik, itu akan lebih mengena daripada mengajarkan sebenarnya sudah positif, tapi karena metodenya tidak tepat menjadi tidak menarik. Mengenalkan emosi positif dengan hanya ceramah gitu ya, dan kita tidak membuat suasana membangun emosi positif, ya hanya sekedar transfer kognitif yang tidak dimaknai dengan baik. Kemudian karakternya. Pendidikan positif juga mengupayakan mendorong individu untuk bisa menjadi individu dengan karakter yang positif tadi. Geelong Grammar School yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu dan sekolah-sekolah lain yang menerapkan pendidikan positif itu pembelajarannya mendorong, mengembangkan, menguatkan sifat-sifat positif ini. Dirasa ingin tahu, curiosity, dengan metode proyek, dengan diberi pembelajaran konstruktivistik, misalnya mereka akan semakin penasaran. Mereka akan ingin tahu lebih banyak sehingga waktu belajar itu seperti tidak terasa. Jadi ada flow di situ. Kemudian bisa juga mendorong untuk berani, misalnya kemah di padang, di hutan gitu ya, kemudian bawa bekal sendiri, tidak dibawakan dari rumah, tapi dia harus ngelola sendiri dengan membawa bahan-bahan mentah. Itu juga salah satu pembelajaran yang memang intinya adalah menekankan atau ingin melahirkan sifat-sifat positif beserta didiknya. Juga yang lain. Kemudian lembaga. Bidikan psikologi positif itu tidak hanya individu, tapi juga lembaganya. Ada lingkungan kelompok kecil itu keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, negara. Gitu. Itu semua bisa ditekankan atau diisi dengan hal-hal yang positif. Positif parenting gitu ya. Sekarang sudah mulai marak dan dikaji oleh banyak teman-teman. Artinya bahwa pengasuhannya adalah pengasuhan yang positif. Kemudian misalnya positif leadership, kepemimpinan yang positif. Kepemimpinan yang positif itu pemimpin yang
transformasional dengan anggota itu ada kesetaraan, ada pembagian kerja yang baik, ada penghargaan, ada kesadaran pimpinan bahwa semuanya berperan penting sehingga harus ada hormat. Nah, itu bagian dari lembaga. Nah, psikologi positif masuk ke ranah-ranah itu, mengajarkan banyak hal itu sehingga nanti akan tercapai kebahagiaan individu. Ya, terus gimana pembelajaran psikologi positif di kelas? Apakah berbeda dengan yang lain? Sebenarnya kalau akan mengajar itu kan tekniknya sama. Ada pembukaan, kemudian mengulang apa yang sudah diberikan di minggu yang lalu misalnya. Tapi inti dari pembelajaran psikologi positif adalah mengajarkan itu tadi. Bagaimana emosi positifnya, bagaimana kekuatan itu dieksplor, kemudian yang ketiga bagaimana membentuk relasi dalam komunitas yang positif, dalam kelompok yang positif. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional ini juga diajarkan kekuatan emosi. Ya, di sekolah-sekolah memang sudah ada kolaborasi akademik sosial emotional learning, sering disebut dengan CESL. Jadi ini pembelajaran sosial ekonomi, sosial emosional yang arahnya adalah membentuk kesadaran diri, penilaian diri tentang emosi, kekuatan dan kebajikan, manajemen diri, hubungan dan keterampilan membuat keputusan. Tapi di isinya prosesnya maupun strategi yang dilakukan lebih condong ke psikologi positif. Jadi lebih melihat kekuatannya, lebih melihat sesuatu yang menyenangkan dibanding dengan melihat hal-hal yang negatif. Sebenarnya kehidupan itu kan netral, tergantung dari cara pandangnya. Kalau cara pandangnya positif, nanti semuanya akan menjadi baik-baik saja. Karena justru itu yang akan dikembangkan. Tapi kalau lihatnya dari sisi negatif, maka yang dilihat adalah kekurangan, kelemahan, ancaman yang kemudian tubuh akan merespon itu sebagai hal yang buruk yang harus dihindari atau harus dilawan. Sehingga tubuh ini pasang kuda-kuda untuk merespon dengan respon yang melawan atau menghindar tadi. Nah, ini dalam psikologi positif ada istilah yang memang prinsip-prinsipnya harus ditekankan di sini, yaitu positive emotion, positive engagement, positive relationship, positive meaning, positive accomplishment. Positive emotion, emosi positif. Nah, kemudian prakteknya seperti apa kalau positive emotion? Nah, ini guru-guru mengajarkan hidup yang berbahagia. Ini prakteknya. Entah diajari untuk senyum, diajari untuk menikmati alam, diajak untuk senang dengan temannya dan nah, ini positive psychology lesson for success apa? Feelingnya yang dikelola adalah perasaannya. Semua yang ada di dunia ini adalah netral, maka yang dikelola adalah feelingsnya untuk selalu menunjukkan atau merasakan emosi yang positif. Nah, peran guru itu mengajarkan, sehingga guru perlu bisa menjadi model, bisa juga mengajarkan, bisa juga menugaskan, bisa juga mendorong murid untuk mempraktekkan dalam pembelajarannya untuk merasakan emosi yang positif. Membuat seni gitu ya supaya dia senang gitu ya, bahagia, berkarya. Ya itu yang diajarkan dengan berbagai teknik. Kemudian positive engagement, keterlibatan
positif, membuat muridnya bisa larut, terlibat, sehingga dalam kelompok itu dia merasa bermakna. Nah, prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah guru mengajarkan the good life. Jadi hidup yang bagus, hidup yang benar gitu ya, yang bermakna untuk orang lain. Sehingga ada keterlibatan di situ. Masuk dalam komunitas, guru menekankan, pembelajaran menekankan bahwa hidup yang baik itu yang seperti ini, yang berguna, bermanfaat, sehingga fokus ke keterlibatannya, dan yang dikuatkan adalah strength-nya. Ya, jadi melibatkan diri dalam suatu aktivitas, entah di sekolah, entah di komunitas, itu memang perlu didorong oleh pihak lain. Dalam hal ini kalau di sekolah adalah gurunya. Nah, kemudian setiap orang tentu punya kekuatan, tentu punya kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga supaya semuanya bisa terlibat, maka yang perlu dibidik adalah kekuatan masing-masing. Karena kalau digeneralisasikan sama, bahwa yang keterlibatan yang ditekankan adalah akademik, bisa jadi tidak semua murid bisa. Sehingga guru harus membuat murid bisa terlibat dengan melihat dari sisi kekuatannya. Di kelas misalnya, ya kelas itu kan beragam siswanya. Ada yang anteng, ada yang berisik, ada yang ceria, ada yang sok ngatur. Nah, justru hal-hal yang menjadi kekuatan ini seperti kalau negatif kan sok ngatur. Tapi kalau bisa dikelola dengan baik, akan menjadi leadership yang bermanfaat untuk kelompoknya. Nah, ini penting bagi guru untuk melihat banyak hal. Kemudian yang keempat, positif meaning, kebermakna. Ini apa yang harus diajarkan? Yang perlu diajarkan adalah kehidupan yang bertujuan, kehidupan yang bermakna. Ya, jadi itu harus dikenalkan. Mungkin diajarkan untuk ke panti asuhan misalnya, untuk merasakan bahwa dia bersyukur ya menjadi manusia yang bisa menjadi sekarang ini, bisa sekolah dan sebagainya. Dan ini yang dilihat adalah kontribusi masing. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah positive accomplishment, pencapaian yang positif. Nah, ini guru mengajarkan kehidupan yang berarah, berprestasi, bertujuan, dan arahnya adalah kepuasan karena sudah tepat seperti yang diinginkan. Ya, ini contoh materinya. Jadi pembelajaran psikologi positif itu diharapkan bukan merupakan pembelajaran yang kaku, yang teoritik gitu ya, tapi justru pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak dan disesuaikan juga dengan karakteristik perkembangannya. Anak kuliah kok dikasih lagu-lagu suruh tepuk tangan mungkin 1-2 kali seneng, tapi berkali-kali mungkin akhirnya jengkel, aku kok diperlakukan seperti anak kecil. Ya, jadi teknik-tekniknya adalah teknik-teknik yang menyenangkan ini. Sebagai contoh, kelas greetings. Ya. Kalau kita lihat di YouTube, sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan positif itu membuat interaksi guru murid antar murid itu sebagai interaksi yang menyenangkan. Ketika ketemu bersalam-salaman, ada salaman tertentu ya, dengan kakinya, dengan tangannya, dengan berbagai teknik, dan itu menyenangkan sekaligus juga menjadikan masing-masing itu merasa berharga. Ya, kemudian kelas meeting, tiap kelas isinya banyak murid yang punya kekuatan masing-masing. Nah, di pertemuan kelas ini ada kompetisi untuk unjuk kekuatan, unjuk kemampuan, untuk melihat strength masing-masing, sehingga kemudian akan
mendorong siswa untuk lebih mempersiapkan dengan baik dan menyambut dengan baik. Kemudian yang ketiga, class creeds dan agreement. Ya. Kesepakatan kelasnya seperti apa, penekanan kelasnya bagaimana, itu juga dibikin. Karena ketika semuanya dibangun dengan kesepakatan bersama, misalnya kesepakatan kelas, aturan disepakati bersama, maka itu akan dirasakan sebagai kepuasan dalam kelompok ya, karena didengar, diperhatikan suaranya dan diterapkan dengan adil. Kemudian dengan cara jurnal reflektif itu juga bisa dilakukan. Hal-hal yang sudah berlalu tidak hanya dibiarkan berlalu, tapi justru direfleksi, diambil kembali, kemudian untuk diambil hikmahnya, di reflektif jurnal. Kemudian membuat kelompok positif dalam klub, tim, bisa dikompetisikan antar klub ini dan sebagainya. Kemudian membentuk center learning, pusat pembelajaran, yang itu nanti juga akan melihat berbagai hal yang bisa dikelola, kurikulumnya seperti apa untuk pembelajaran yang berbasis psikologi positif ini. Jadi guru-guru yang concern dengan psikologi positif kemudian berkumpul untuk kemudian saling berbagi terkait dengan metode yang sudah diterapkan, ya kemudian bisa juga saling tuker-tukeran, sehingga pada akhirnya semuanya bisa menerapkan psikologi positif di semua aspek gitu ya. Kemudian service learning, layanannya, ya peran guru dalam penerapan psikologi positif itu banyak memfasilitasi saja, sehingga ketika murid mengalami kesulitan perlu diberikan service learning ini. Kemudian learning ini juga bisa dimasuki, misalnya mengajarkan materi tertentu lewat internet, berbasis internet, tapi tidak lepas dengan psikologi positif. Kemudian self-talk, ajak ngobrol dirinya sendiri, ini juga menjadi sarana untuk bisa melihat, mendorong diri, memupuk kekuatan, sehingga bisa berdaya ya dalam menghadapi kehidupan. Ya, ini yang dilakukan guru. Yang pertama, mendorong siswa untuk mengelola emosinya, menyusun kekuatan, menjalin, dan mempertahankan teman, membantu, dan mencapai tujuan. Jadi, emosi itu bisa dikelola. Kalaupun marah, bisa dikelola untuk kemarahan itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk kebaikan. Atau ingin marah pada orang lain, tapi dengan pengaturan emosi dan kognitifnya, maka menjadi hal-hal yang negatif bisa ditunda ataupun tidak dilakukan. Ya, kemudian anak-anak akan belajar menerapkan psikologi positif dan hidup sehingga siap menghadapi suka, duka, keberhasilan, dan kegagalannya. Jadi,
Ini beberapa contoh penerapannya ya. Anak mengembangkan dan mengelaborasi ide-ide mereka menggunakan tulisan, gambar, foto, puisi, musik, dan buku harian untuk membuat koleksi interpretasi yang menerjemahkan ide-ide mereka tentang kebenaran, keindahan, kebaikan, dan kebahagiaan. Jadi karena ini anak SD, emosi-emosi positif itu juga diajarkan ya, yang bentuknya seperti apa sih? Dan itu tampaknya menjadi konsep yang abstrak, sehingga anak-anak perlu didorong untuk memahami konsep abstrak itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena akan menerapkan psikologi positif, pembelajarannya menjadi menyenangkan, maka bisa dengan tulisan, dibuat quotes-quotes gitu ya, kemudian gambar, foto, puisi, musik, dan berbagai hal lagi untuk melihat interpretasi mereka. Sebagai contoh, saya juga pernah menerapkan pada anak SD gitu ya. Saya minta menggambarkan sukacita yang dia harapkan di bulan Ramadan misalnya dengan nempel-nempel gambar-gambar majalah yang sudah tidak kepakai, saya berikan setumpuk itu, kemudian dia bebas motong-motong, kemudian membuat kolase ataupun apapun yang ditempel bareng-bareng dengan temannya untuk eh, memberikan ide tertentu tentang sesuatu yang menyenangkan di bulan Ramadan. Nah, ini bisa diterapkan juga di SD. Nah, kemudian bisa juga tidak hanya yang perasaan yang senang ya, tapi perasaan sedih pun itu juga bagian dari perasaan yang kalau dalam psikologi positif itu bukan kemudian dihilangkan, nggak boleh sedih. Justru sedih itu bagian dari diri yang harus diterima. Maka eh, bagaimana menyalurkan perasaan sedih secara positif itu akan lebih tepat diajarkan. Nah, di sini di contoh yang dituliskan oleh O'Grady ini adalah menyalurkan perasaan sedih menjadi positif untuk menghormati ibunya. Jadi kehilangan ibunya, tapi dia diminta refleksi untuk melihat semua kebaikannya, melihat dirinya dari yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian melihat dari sisi positifnya, misalnya kehilangan ibu, eh, mungkin akan lebih baik ibu meninggal karena kalau masih hidup akan sakit gitu ya. Jadi perasaan-perasaan sedih itu juga diimbangi dengan melihat sisi yang menguntungkan dari perasaan sedih itu. Sehingga yang terjadi adalah semuanya itu meskipun sedih tapi ada syukurnya, ada terima kasihnya karena semuanya menjadi baik-baik saja. Kemudian bisa juga dalam bentuk portofolio. Nah, ini untuk mendokumentasikan perubahan yang berkaitan dengan perasaan, kekuatan, persahabatan, dan menyelesaikan tugas dengan cara konkret dan bermakna. Nah, di sini siswa memiliki catatan untuk ditunjukkan bahwa kesabaran dan ketekunan mereka membantu mereka meningkat. Ya, jadi catatan itu akan menunjukkan hasil usahanya. Misalnya dibuat dalam bentuk karya ataupun ada notes kecil yang isinya adalah foto-foto, tulisan-tulisan yang menandakan perasaan-perasaan yang bermakna. Ya, kemudian kalaupun akan mengajarkan konsep gitu ya, nah, misalnya kognitif, afektif, konatif itu juga bisa eh, secara teoritik dulu membahas fungsinya, fungsi ingatan itu seperti apa, dampaknya, kemudian dengan mengingat itu cara mengorganisasi ide dan sebagainya itu bisa juga dikenal.
Kemudian afektif, membahas rasanya. Fungsi emosional sebagai rasa syukur, gratitude, resiliensi. Jadi guru itu juga tidak hanya cara konsep mengajarkan ini, tapi menerapkan. Misalnya kita berterima kasih hari ini kita sudah melangkah lebih jauh di semester 7 misalnya, itu disampaikan itu meskipun kelihatannya biasa biasa saja, tapi itu sebenarnya juga merupakan aplikasi dari psikologi positif. Kemudian yang ketiga, konatif, ini melibatkan kesadaran diri, self-awareness, mengenai pikiran, perasaan, serta dorongan untuk tindakan tertentu sehingga menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi kemauannya, kesadarannya, ini hendaknya juga diarahkan ke yang lebih baik. Nah, secara singkatnya sebenarnya tujuan psikologi positif di sekolah adalah membentuk karakteristik siswa yang optimis, belajar berbagi, belajar melepaskan dendam dengan memaafkan, menyelesaikan konflik, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk mengendalikan emosi. Ya. Terus gurunya harus gimana nih? Gurunya bisa berperan sebagai mediator, perantara yang memperkuat ya keterhubungan itu. Misalnya dengan melihat perilakunya, sifatnya, dan karakteristik yang positif. Kemudian peran guru juga adalah menempatkan diri sebagai teladan ya. Jadi kalaupun menyuruh siswa melakukan hal tertentu, paling tidak guru itu sudah melakukan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar omdo ya, tapi mempraktekkan semuanya. Kemudian seorang guru juga perlu mengenal kebutuhan, cara belajar dan gaya belajarnya, sifat, bakat, minat, dan siswanya sebagai seorang pribadi yang berbeda satu sama lain. Kemudian memberikan motivasi. Jadi tugas guru itu ya umumnya menjadi fasilitator dari peserta didik untuk mendapatkan pengetahuannya sendiri. Bukan berarti muridnya cari-cari sendiri, gurunya diam aja ya, tapi gurunya justru menyediakan sumber belajar, kemudian membantu merefleksikan dan kemudian merumuskan apa yang dilihat. Jadi ini upaya guru. Nah, gimana caranya melihat kebutuhan gaya belajarnya itu seperti apa ya? Dari observasi sehari-hari. Ini karakteristik siswanya kecenderungannya bagaimana, sehingga guru akan bisa mengenal kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau ada murid yang memang pendiam, nggak ingin menonjol, ya jangan dipaksa untuk menonjol. Gali sisi yang lain dari kekuatannya ini, mungkin ketekunannya, mungkin ketelatenannya, dan sebagainya. Sehingga masing-masing diapresiasi sesuai kekuatan masing-masing. Kemudian peran guru ketika akan membelajarkan pendidikan positif adalah berperan sebagai pendidik. Artinya tidak hanya gurunya yang menjadi center, gurunya itu bukan senternya, tapi justru siswanya. Dia yang mengatur perilaku, kemudian mengarahkan perilaku sehingga menjadi lebih positif. Kemudian guru juga perlu memberikan cara belajar efektif, efisien, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki empati, respect dan caring, dan juga pada teman-teman maupun gurunya. Nah, ini guru hendaknya bisa mengelola kelas. Nah, ini tugas guru jadi tidak mudah karena kelas yang terdiri dari berbagai individu itu harus dikelola untuk keberhasilan belajar bersama.
Ya, ini salah satu risetnya tentang peran guru ini. Misalnya risetnya Barreto dan Elmers tahun 2002. Eh, Dua peneliti ini akan menguji perbedaan respek antara siswa yang dihormati identitas yang mereka pilih dengan yang tidak. Ternyata temuannya, siswa yang dihormati loyalitasnya akan cenderung lebih puas. Artinya kalau dalam kelas yang beragam itu bukan berarti kemudian semuanya harus sama, tapi semuanya diberikan sesuai dengan porsi masing-masing gitu ya. Jadi eh, ternyata siswa yang dihormati jati dirinya tidak dibanding-bandingkan gitu ya, akan lebih eh, mau bekerja sama. Biasanya kalau membandingkan itu justru memperuncing suasana, muridnya jadi saling benci, saling iri dan sebagainya. Kemudian riset De Klimer dan Tiller tahun 2005, riset ini memberikan identitas kepada siswa dengan menyebut sesuai dengan kondisi negatifnya. Dut, goblok misalnya gitu ya. Ini riset juga ternyata kalau dilabeli hal-hal yang negatif ini maka akan berpengaruh terhadap eh, timbulnya ketidakpercayaan diri yang kemudian akan berdampak pada eh, ketidaksiapan menghadapi pelajaran di keesokan harinya. Jadi motivasinya jadi rendah juga kalau selalu direndahkan gitu. Nah, ini juga riset-riset menemukan bahwa ternyata mengaplikasikan psikologi positif itu ternyata banyak meningkatkan prestasi siswa, membantu siswa tetap optimis, menunda kepuasan, memperkuat kemampuan, meningkatkan resiliensi dan sebagainya. Dan kondisi ini akan menjadikan siswa lebih memungkinkan berhasil dalam mengembangkan kualitas diri. Karena dilatih untuk mengatasi kesulitan, kegagalan, serta mengembangkan kebahagiaan dan apresiasi. Nah, kemudian bagaimana penerapan di sekolah? Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya misalnya flow, mengajarkan flow. Nah, flow itu kan digambarkan sebagai keadaan pikiran ketika kesadaran, teratur, harmonis, dan ada keinginan untuk mengejar apapun yang dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Jadi saking nyamannya, saking fokusnya menjadikan seseorang itu eh, ingin mencapai tujuannya dengan tanggung jawab pribadi. Ya, ini akan kemudian mendorong emosinya semakin berkembang menjadi emosi yang positif dan akhirnya akan tercapai optimalisasi di berbagai bidang. Nah, kalau tidak ada flow, ini memang sulit karena sudah terpisah ya, badannya di kelas tapi pikirannya di luar kelas. Jadi biasanya susah untuk berkonsentrasi karena tidak bisa engage. Ya, nah mengajarkan flow ini juga nggak mudah karena seringkali berbenturan ya, mengajarkan nikmat nyaman dalam proses belajar, tapi di sisi lain perlu waktu panjang nih untuk uh, membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkannya, sehingga tampaknya memang tidak mudah ketika belum ada kesepakatan ya bahwa kita akan menerapkan psikologi positif ini. Ya, ini caranya seperti apa? Memanfaatkan keingetahuan anak, menyajikan masalah nyata, mendorong bertahan, dan sebagainya. Ya, ini beberapa strategi.
bisa dengan membangun karakter, dengan bermain peran dan sebagainya. Bisa juga menggunakan visualisasi untuk membangun kekuatan, membayangkan kekuatan mereka, berlatih untuk praktek, menggunakan teknik visualisasi untuk mengubah pikiran juga menjadi penting untuk dikuasai anak-anak. Nah, ini semua akan diajarkan di kelas dalam sesi-sesi atau materi khusus pendidikan positif. Jadi di sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan positif itu tidak sekedar diajarkan teori, tapi mereka harus betul-betul mempraktekkan untuk di dalam kehidupan sehari-hari sehingga ada keselarasan perilaku dengan pikirannya. Ya, mungkin itu terkait dengan pembelajaran aplikasi psikologi positif di berbagai konteks, dan harapannya adik-adik segera bisa menentukan apa yang akan diajarkan, apa yang akan diaplikasikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Ibu mohon izin bertanya. Oke, sebentar. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuliana dengan ujung NIM-nya 17. Nah, tadi kan Ibu ada mengatakan bahwa guru itu kan harus bisa mengelola kelas, Bu. Jadi di sini saya dan teman-teman kadang dari guru lain itu juga memiliki kesulitan untuk mengelola kelas dengan baik, Ibu. Apakah ada strategi atau pendekatan dari psikologi positif nih bagaimana caranya untuk bisa mengelola kelas dengan baik, Ibu? Oke, ya memang itulah yang sebenarnya ditekankan ya. Jadi guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa selain materi-materi yang diajarkan adalah materi-materi yang menyenangkan, maka murid itu juga harus tahu bahwa materi yang dipelajari itu bermanfaat gitu ya. Jadi kalau kita lihat perspektifnya itu yang lalu, sekarang, yang akan datang. Dan semua mata pelajaran itu kalau bisa didorong untuk mengamati itu dari sisi masa lalunya. Misalnya masa lalunya belum tahu apa-apa, dengan kemudian dengan cara yang akan ditawarkan dia akan bisa melakukan apa. Nah, itu perlu disampaikan. Kemudian prosesnya tentu harus proses yang menyenangkan. Misalnya dengan tadi sudah ditunjukkan dengan lagu-lagu, dengan bermain, dengan sosiodrama yang semuanya terlibat, sehingga kemudian di akhir sesi mereka diminta memaknai. Nah, tampaknya memang ribet, berbelit-belit, materinya menjadi tidak cepat rampung, tapi ketika itu semua sudah diterapkan dalam kerangka pendidikan positif dengan kemasan yang menyenangkan, maka hasilnya akan lebih awet, lebih bisa diterima di kepala siswa gitu ya. Sehingga membuat strategi yang menyenangkan itu diperlukan. Nah, kemudian jangan lupa supaya mereka senang, engage, itu juga perlu ditunjukkan bahwa mereka itu adalah sosok yang membuat sekolah bangga. Jadi dia dan anak itu sendiri juga dibangkitkan kebanggaannya terhadap sekolah, terhadap materi yang diberikan, terhadap yang sudah berjalan, itu diberikan kebanggaan. Sehingga apresiasi itu menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Begitu Mbak Yuliana, apakah masih perlu tambahan? Baik Ibu, sudah. Terima kasih Ibu. Ya, ini ada Aditya Pratama. Silakan Aditya. Akan bertanya Mas Aditya? Iya Bu, izin saya mau tanya Bu.
Saya mau bertanya mengenai apakah setiap guru itu memiliki kesempatan yang sama dalam pengaplikasian mengenai nilai psikologi positif ini, Bu. Nah, soalnya saya berpendapat ada beberapa guru mata pelajaran itu yang memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mengajarkan psikologi positif dibandingkan guru yang lain, guru mata pelajaran yang lain. Tanya apa Mas yang memiliki kesempatan lebih besar? Kayak saya berpendapat kalau seperti guru PPKN mungkin Bu, itu lebih memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mengajarkan psikologi positif dibandingkan dengan guru MTK. Saya berpendapat seperti itu, Bu. Itu gimana menurut Ibu? Sebenarnya menerapkan psikologi positif itu tidak hanya yang melibatkan apa ya kebaikan seperti PPKN ya. Sebenarnya di semua bagian akan bisa dilengketi, didekati dengan pendekatan psikologi positif ini. Misalnya matematika yang lumayan menjengkelkan ya, tapi ketika itu diajarkan dengan menyisipkan emosi positif, membuat murid senang, dibuat hal yang menarik, dan kemudian muridnya diapresiasi, maka ini juga sama halnya dengan menerapkan psikologi positif. Ya. Jadi psikologi positif itu tidak hanya namanya psikologi positif, tapi melalui cara-cara tertentu tanpa menyebut psikologi positif, tapi apa yang dilakukan sudah bermakna psikologi positif tadi. Ya. Misalnya olahraga itu kan juga ketangguhan tim, bagaimana mendorong murid kelompok tangguh dan kemudian kohesif, misalnya itu juga diajarkan ke siswa. Jadi pengajarannya lewat praktek, lewat cara guru membuat kelas menjadi menyenangkan, itu sudah. Nah, memang ada sementara guru yang kemudian mengeluhkan, waduh kelamaan kalau caranya gitu ya, ngajarkan kerjasama aja sampai berkali-kali kemudian diminta memaknai. Nah ini bagi yang tidak tahu ya, sebenarnya ketika sudah caranya sudah bisa ditemukan, maka nanti murid akan bisa melanjutkan sendiri, mencari sendiri keilmuannya karena dia sudah ada cinta untuk belajar. Ya, ada Mbak Lola mau bertanya? Ibu, kalau di penerapan sekolah berkebutuhan khusus apakah sama Bu dengan cara pendidikan positifnya? Terima kasih Bu. Di mana SD Tumbuh? Di sekolah berkebutuhan khusus itu sama nggak Bu penerapannya? Sebenarnya psikologi positif bisa diterapkan dimanapun. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perhatikan peserta didiknya. Perhatikan karakteristik peserta didiknya, karena itulah yang akan dilayani. Jadi misalnya mengajarkan pada anak berkebutuhan khusus, ya materinya nggak usah yang berat-berat yang kemudian menjadikan mereka tidak paham. Justru dikenalkan dalam keseharian, mendorong kasih sayang, itu juga dengan membuat mereka saling menolong dengan temannya, diajak kompetisi antar tim yang kemudian dalam tim itu didorong untuk saling bekerja sama, itu bisa juga dilakukan. Jadi artinya di semua konteks. Misalnya pada remaja, ya, remaja itu kalau dengan menyanyi tepuk tangan mungkin malah bosan. Tapi mengajarkan mereka dengan banyak humornya, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan mereka, justru akan lebih antusias. Jadi lebih dikaitkan dengan karakteristik perkembangannya. Ya, siapapun pihak itu akan lebih cenderung mencari sumber-sumber
yang tepat gitu ya, mencari sesuai dengan karakteristiknya. Begitu Mbak Lola, Mbak Baik, Neni Bu. ya. Terima kasih. Oke, Mbak Neni tadi belum ya Mbak Neni ya? Ibu, izin bertanya Ibu. Mohon maaf Bu, off cam soalnya sinyal di sini agak kurang stabil. Oke, udah di kampung halaman Mbak Neni? Udah Ibu, alhamdulillah. Oh ya, udah siap-siap masak rendang. Neni itu dari Lampung ya? Dari Palembang Ibu, Sumatera Selatan. Oh, udah Iya. bikin pempek berarti ya? Belum Ibu, tapi udah bikin kemarin buat buka puasa. Perutnya nggak mulus kalau buka puasa pakai pempek. Enggak Ibu, malahan kalau ada pempek itu lebih kerasa gitu Bu. Hampir kali makan pempeknya Ibu. Itu nggak bosen ya, sebulan penuh makan pempek juga nggak bosen ya? Enggak sih, enggak Ibu. Udah biasa. Ya. Oke, gimana Mbak Neni? Ya Ibu, izin bertanya, kan kita tadi membahas terkait self-talk ya Ibu ya, untuk anak SD. Nah, apakah penerapannya itu bakal sama kayak afirmasi positif seperti itu Ibu? Dan pelatihan yang tepat itu seperti apa Bu kalau untuk anak SD? Terima kasih Ibu. Ya, semuanya perlu dikemas dengan berbagai strategi ya, karena satu SD itu beda dengan SD yang lain. Ada SD yang dari kalangan the have, ada SD yang dari kalangan tidak mampu. Dan tentunya kalau seperti ini ya yang perlu dioptimalkan adalah sumber daya yang ada di sekelilingnya. Contoh-contoh dengan barang bekas misalnya, atau daun-daun itu juga akan bisa mengajarkan. Jadi intinya adalah bahwa mengajarkan apapun, ketangguhan atau apapun, itu perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik konteksnya, kemudian karakteristik materinya. Di materinya seperti apa? Kalau untuk anak-anak SD tentu materinya yang sesuai dengan pola berpikirnya yang masih konkret, ya, banyak kasih contoh, banyak dikasih barang, kemudian mereka dilibatkan untuk terjun langsung, itu akan lebih mudah dipahami. Termasuk self ketangguhan ini mungkin ada kompetisi antar kelompok di SD gitu ya, kemudian di situ yang kalah maupun yang menang tetap diapresiasi. Kemudian dengan beragam ujian dilihat ketangguhannya. Nah, tapi cara pandang semuanya itu adalah selalu dari sisi yang positif. Jadi kompetisi itu bukan musuhan, tapi kompetisi itu adalah membuat kesenangan bersama yang kemudian nanti semua kelompok akan bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan bersama. Nah ini. Jadi nanti perlu dilihat peserta didiknya, perlu dilihat materi yang akan dikembangkan seperti apa, dan kemudian juga teknik-tekniknya diupayakan yang menarik. Jadi nanti sudah siap-siap Mbak Nasi ya, Mbak Neni ya, nanti akan memberikan apa. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut Mas Hadi, ada yang perlu disampaikan? Ya, silakan Mas Hadi. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Bu, sebenarnya saya mau curhat terkait dengan pengalaman saya mengajar, boleh, Bu? Ya. Ya, nanti setelah curhat, sekaligus diberikan tanggapan karena saya butuh perspektif baru. Jadi, saya mau curhat berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Jadi sebenarnya saya orang yang menggunakan psikologi positif ya Bu di dalam kelas, di mana setiap proses pembelajaran dan pengajaran itu memang saya berpegangan pada teori yang sudah dipelajari di psikologi positif. Kemudian juga melihat dari teori psikologi perkembangan anak,
supaya kita gak jatuhnya labeling kepada anak, sehingga saya pertama kali berupaya mengidentifikasi karakteristik anak seperti apa. Nah, kemudian saya mendapatkan kelas, ternyata anak ini heterogen, anak-anaknya di sini heterogen, bervariasi, tapi ada punya kecenderungan. Kecenderungannya itu mayoritas bergaya belajar auditori, dan juga kombinasinya adalah kinestetik. Nah, sebenarnya saya cukup trigi, Bu, menceritakan ini. Kenapa? Karena yang terjadi di dalam kelas adalah, ini situasi kelasnya adalah saya mendapatkan kelas di waktu malam. Kelasnya itu di waktu malam, kemudian online. Lalu kalau saya perhatikan mereka itu sudah dalam kondisi sisa-sisa energi. Sisa-sisa energi, kemudian udah mengalami stres yang optimal ya dari pagi sampai sore. Kemudian ditambah lagi kelas malam, dan itu keluarlah apa yang seharusnya pelampiasan emosi gitu ya, pelampiasan emosi, pelampiasan energi, dan juga kasusnya inilah kanak-kanak akhir. Ketika kita belajar dari psikologi perkembangan, saya menemukan bahwasanya kalau kanak-kanak akhir itu ternyata energi dalam dirinya sangat berlimpah. Itulah makanya kalau kita lihat anak-anak akhir itu kok kayak aktif kali, motoriknya sigap, kemudian aktivitas fisiknya banyak gitu ya. Dan itu terjadi sama saya, Bu, saya alami. Kemudian di waktu malam mereka itu kayak apa namanya, lompat-lompat di dalam kelas gitu, di Zoom ya, di Zoom, tapi ekspresinya lompat-lompat, kemudian sampai salto-salto. Mungkin teman-teman yang sering lihat story saya itu sadar akan hal itu, karena saya sempat posting di story. Jadi itu anaknya salto-salto, kemudian pelajaran jujur lebih banyak tidak kondusifnya. Dan saya kehilangan kontrol, Bu. Kehilangan kontrol dari sesi pertengahan sampai sesi akhir, itu saya nggak bisa kontrol. Dan yang bisa saya lakukan adalah saya tidak boleh labeling. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah memahami anak. Memahami anak dengan cara, oh mungkin mereka ini sudah stres dari pagi sampai dengan sore, sehingga mereka butuh pelampiasan emosi dan pelampiasan energi, karena mungkin dari pagi sampai sore belum ada energi yang terkeluarkan. Kemudian juga mereka mungkin karena fasenya kanak-kanak akhir, biar supaya tidurnya bisa nyenyak, maka dari itu energi yang berlimpah ini harus keluar. Nah, itulah cara pandang saya, Bu, dengan menggunakan teori dalam menyikapi mereka, sehingga saya tetap mendukung mereka. Yaudah, salto-salto lah. Yang penting saya pastikan bullying tidak terjadi, kemudian hal-hal yang merugikan seperti cedera fisik atau apa itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya untuk fasilitas salto-salto itu saya oke, dukung gitu. Namun case-nya adalah ternyata saya mengajarnya di kelas adab, Bu. Saya ngajar kelas adab, sementara kan kalau misalnya kita berpatokan pada teori adab, itu kan bertabrakan ya dengan kita memfasilitasi anak untuk aktivitas fisik, tapi kalau kita berpegangan sama teori materi adab, itu kan adab adab belajar, kemudian adab kepada guru, adab menimba ilmu, itu kan bertolak belakang. Nah, kemudian pada saat PTC, namanya PTC itu kayak ada pertemuan antara guru dan juga siswa, bukan, antara guru dengan parents atau orang tua. Nah, ini saya sampaikan kepada orang tua terkait apa yang terjadi dalam kelas. Nah, kemudian permasalahan di sini muncul, Bu. Permasalahannya adalah banyak orang tua yang tidak sepaham dengan cara saya proses mendukung mereka. Kemudian saya mungkin di apa ya, kurang, bagi orang tua kurang tepat lah. Ini kan belajarnya adab, tapi yang diberikan dukungan ke arah seperti itu. Cuman kalau dari saya sendiri, dari sisi guru, itu saya memang kesulitan sekali untuk mengelola mereka, Bu. Karena memang itu udah bagian dari luar kendali, ditambah lagi ini situasinya Zoom. Jadi kita kontrolnya sedikit. Nah, mungkin ini yang bisa saya curhatkan, Bu. Menurut Ibu, apakah tindakan saya itu sudah tepat dengan menggunakan psikologi positif dengan segala bentuk kompleksitas teorinya? Kemudian apakah perlu saya mensetujui dari persepsi orang tua? Terima kasih, Bu. Ya, menarik pengalaman Hadi ya, mengajar di kelas, kelasnya malam, yang diajar anak SD, yang tentunya sudah dari sisi
perkembangan motoriknya memang baru optimalnya sehingga harus gerak. Mereka justru belajar itu dengan bergerak. Kemudian juga ada pemahaman stres. Yang stres tidak hanya muridnya, tapi gurunya juga. Mungkin saya perlu bertanya dulu, ini kenapa sih kok SD masih Zoom malam hari lagi? Ini kelasnya apa? Atau ada tambahan gitu? Iya Bu, sebenarnya saya ini mengajar di pendidikan non formal Bu. Jadi pendidikan non formal kan sebagai kelas tambahan untuk melengkapi pendidikan formalnya, begitu Bu. Jadi materinya non formal itu berarti mereka tidak sekolah gitu ya? Nah, sebenarnya mereka ini sudah sekolah di pendidikan formalnya Bu. Cuman kami datang sebagai pelengkap lah istilahnya pendidikan non formal yang sebenarnya mata pelajarannya itu bukan mata pelajaran yang formal seperti math ataupun English. Sebenarnya ada. Kami itu mengajar dalam beberapa bidang Bu. Pertama bidangnya Islamic English. Jadi diintegrasikan antara pembelajaran bahasa Inggris dengan metode phonics yang diintegrasikan dengan value Islam. Kemudian Islamic leadership. Jadi ada kayak pembelajaran tentang leadership, kepemimpinan yang terintegrasi dengan Islam. Kemudian juga ada pembelajaran tentang Quran tajwid, pembelajaran tentang adab yang semuanya nuansa value-nya adalah menjaga nilai-nilai Islam. Begitu Bu. Jadi yang kami integrasikan adalah value Islam. Oke, ya. Saya memahami posisi Hadi gitu ya. Di satu sisi harus mengajarkan adab. Kalau adab menurut perspektif yang diajarkan kan yang tenang. Sama guru dalam belajar itu juga harus sedekap rapi gitu ya. Nah, dengan menerapkan pendidikan positif ini menjadi seperti kebingungan ya. Nanti terus gimana nih ada pergesekan antara materinya dengan strategi yang diajarkan. Katanya mengajarkan adab, lah kok malah tidak mengajar, malah membiarkan adab buruk yang terjadi, gitu ya, tidak diingetin. Ya, tampaknya ya jadi benar stres juga ya kalau demikian ya. Di satu sisi pengen menerapkan itu dan muridnya kayaknya senang juga kalau dibolehkan untuk lompat-lompat, tapi di sisi lain ada pertentangan dengan materinya. Nah, kita perlu berangkat juga dengan beberapa hal yang perlu ditekankan. Materi-materi dalam pendidikan positif itu salah satunya adalah komitmen gitu ya, kesepakatan bersama. Nah, sebenarnya siapapun objek atau siapapun peserta didiknya, ketika mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, konsensus bersama terutama terkait juga dengan pengelolaan kelas, saya kira mereka juga akan mematuhi gitu ya. Misalnya ini punya kalian loh, kelas kalian loh, bisa dikelola dengan apapun. Nah, gimana caranya supaya tertib gitu ya? Yang mengatur bukan Pak Hadi, tapi yang ngatur adalah murid-murid sendiri gimana kelas supaya tertib. Di antara mereka sendiri yang membuat konsensus supaya kelas menarik. Nah, setelah itu Pak Guru Hadi ini juga harus mengimbangi dengan pemberian materi yang menyenangkan, gitu. Mengajarkan akhlak, mengajarkan itu tentunya tidak teori akhlak, tapi mungkin contoh-contoh lewat film, lewat video, lewat lagu-lagu gitu ya, kalau memang sasarannya adalah anak-anak SD. Tapi yang utama tadi adalah komitmen tentang proses dalam pembelajaran ini seperti apa. Ini gimana ya supaya kita ini kelas ini jadi tertib gitu ya. Kita mintakan mereka untuk urun rembuk. Termasuk mungkin materinya, pengennya materinya caranya gimana ya supaya kalian bisa paham gitu ya. Kita awal pembelajaran itu sudah menyaring, meminta pendapat mereka dengan untuk memperbaiki, sehingga saya menduga ini ketika mereka dilibatkan itu tampaknya mereka akan merasa diapresiasi, diperlakukan bahwa kehadiran mereka itu ada dan bermakna. Ya, mungkin semuanya sudah dilakukan oleh Pak Guru,
Tapi satu yang belum yaitu menetapkan aturan kelas dengan komitmen bersama. Ya, karena kalau memang tidak bisa dengan tidak daring, ya daring boleh dilakukan, tapi daring dengan konsensus bersama dan tentunya materinya yang menarik. Dulu itu ada waktu COVID ya, marak pembelajaran daring itu yang menyenangkan. Ada yang menayangkan, ya, mereka mempraktek kemudian menunjukkan ke teman-temannya apa yang sudah dilakukan. Nah, praktek masak. Atau kalau perilaku yang baik dengan orang di sekelilingnya bagaimana hormat itu ditunjukkan misalnya. Itu mungkin akan lebih menyenangkan karena berasal dari hal yang nyata daripada dengan teori-teori saja yang mereka sudah bosan. Jadi mungkin teori-teori itu tidak perlu, tapi lebih ke konkretnya gitu ya. Di penugasannya proyek-proyek yang konkret, kemudian teman-teman juga diminta mengevaluasi hasil teman-temannya, saling gitu sehingga semuanya merasa terlibat, engage. Jadi student engagement menjadi sesuatu yang penting di berbagai konteks sekolah, di berbagai setting sekolah itu akan bisa. Jadi apa yang bisa dikelola, yang membuat muridnya senang, membuat muridnya engage, nah silahkan dirancang. Ya memang mengelola kelas itu butuh modal, butuh persiapan, tidak sekedar modal bicara ya, tapi modal-modal yang butuh effort yang tidak mudah gitu ya. Ya, saya kira mungkin itu coba nanti dipraktekkan. Tapi difikirkan strateginya juga. Ya. Oke, ternyata kita sudah jam 8.50. Materinya ternyata ada yang belum tersampaikan. Nanti saya kirimkan. Dan ternyata Google Classroom-nya masih kosong ya. Nanti saya kirimkan semua. Terus untuk ujian dalam bentuk daring ya. Jadi ini kita sudah pertemuan ke-7 kan? Ya, mid semesternya di pertemuan ke-8. Jadi setelah Lebaran itu ada mid semester, tapi mid semesternya daring juga kok dikerjakan dengan penugasan 1 hari sesudahnya dikumpulkan di Google Classroom. Ya, nanti saya kirimkan materi yang lain, silahkan diperkaya, dibaca yang lebih jelas untuk mengasah atau mengoptimalkan ujiannya tadi. Oh ya, presensinya belum ya. Kira-kira ini masuk semua apa enggak? Ibu izin bertanya. Ya. Terkait, tadi kan Ibu bilang di awal, setelah UTS kan ada presentasi ya Ibu terkait mata buku. Ya. Bukunya dan pembagian kelompoknya bagaimana ya? Bukunya belum saya bagikan. Belum Ibu. Oh, belum toh? Oh. Berarti saya keliru membagikan di kelas sekolah sejahtera ya. Ini juga ada bukunya tentang poin-poin. Bukunya dulu sudah saya tunjukkan sampulnya ya. Betul ya? Pak, mungkin teman yang lain kalau ingat. Setahu saya sih belum Ibu. Oke. Ya, kayaknya sudah, tapi mungkin lupa tersave ya. Karena belum saya masukkan di Google Classroom. Untuk nanti akan segera Ibu unggah semua materi, kemudian juga bukunya. Nah, silahkan nanti dibagi. Kita nanti kan masih ada sisa 8 pertemuan. Artinya nanti, tapi 8 pertemuan ini bukan kemudian selesai untuk
review buku ini ya, masih kita sisakan untuk kalian menyiapkan materi untuk diajarkan. Jadi nanti ada waktu 1 kali ujian, kemudian 2 kali perkuliahan sebelumnya itu kita gunakan untuk apa? Untuk ujian praktek. Gitu ya. Jadi sebelum ujian kalian sudah ujian. Nah, nanti harapannya semua sudah selesai untuk ujian praktek saat ujian tiba. Sekarang itu ya Mbak ya, Pak sudah bisa dipahami? Berarti untuk micro teaching-nya itu individu atau kelompok, Ibu? Individu. Ya, kita berapa ini mahasiswanya? 33. Kalau saat ini yang di Zoom 25 termasuk Ibu, tapi kayaknya tadi sempat 26, soalnya ada yang kelempar juga, Ibu. Nah, ini katanya sinyalnya kurang stabil. 26 bagi 3 berapa? 9. 9 atau 8? 9. Bentuk 9 atau 8 kelompok. Jadi isinya 3 ini nanti merancang satu pembelajaran yang dikelola topik satu saja, kemudian nanti konteksnya. Nah, ini apakah nanti kita undi sambil jalan ya, kita akan menetapkan poin-poinnya. Kalian menetapkan temanya sendiri atau temanya sendiri ya, supaya lebih beragam. Kalau saya tetapkan nanti malah membebani. Jadi kalian tetapkan sendiri, kemudian sasarannya juga siapa. Nanti ada sebelum 3 pertemuan itu nanti sudah saya siapkan poin-poinnya, aturan-aturannya sehingga kalian sudah bisa menyiapkan sejak awal materinya. Ya. Tokennya silahkan di GGII. GGII. Maaf Ibu, saya dari RPL. Ya, Mbak Ansi Ibu. Oh iya, Mbak Ansi nanti tak presensikan sendiri, spesial untuk Mbak Ansi. Makasih Ibu. Ya. Dan ini tadi terlempar ya. Iya, Ibu, ini terlempar beberapa kali, Ya. buktinya belum Ya, bisa ini masuk. sudah saya presensikan. Siti Rahmalia. Iya Ibu, hadir. Ini lagi masuk. Siapkan. Oke. Ya, Siti Rahmalia. Terima kasih Ibu. Iman Aulia. Belum hadir. Anastasia Ani hadir. Imam Aulia enggak hadir. Anissa Amalia Hadir Bu. Anissa Amalia hadir. Anissa Halima Hadir Ibu. Hadir Bu. ya. Indriani Lola hadir. Oh, Indriani hadir. Lola hadir. Intan hadir Ibu, Intan Kusmawati. Ya, Indriani. Intan Kusumawati hadir. Hadir ya, ini sudah. Rahmayani Hadir Ibu. Agil Hadir, Ibu. Ade Putri
Hadir, Ibu. Ansi ada. Ansi sekarang masuk di sini kok. Akidatul Izzah. Akidatul Izzah. Oh, hadir. Baik, yang tidak hadir berarti Imam Aulia. Ada Ibu di Zoom. Oh, ada. Baik, begitu ya. Nanti kita sambil WA-WA-an. Kalau ada sesuatu termasuk mid semesternya nanti kita komunikasikan. Misalnya kita kan masuk seminggu setelah Lebaran. Iya Ibu, tanggal 8. Tanggal 8 itu nanti psikologi positif, pendidikan positif, tapi mau di rumah juga bisa. Kita penugasan aja, mengerjakan soal dengan batas waktu, tidak harus luring gitu ya. Berarti tanggal 8 ya Ibu tesnya? Mid kita tanggal 8. Supaya waktu kita efektif dan nanti juga ada materi yang mungkin bisa dipelajari sendiri, itu juga nanti akan menjadi bahagia. Saya kira itu ya teman-teman, adik-adik semua, nanti kalau saya belum mengunggah materi nanti tolong diingatkan ya. Ini habis ini ya masih mau ngajar lagi. Terima kasih untuk adik-adik semua. Mari kita akhiri kuliah kita hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama.